Oke. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Golda ya dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mari disimak pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami hak yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Siswa mampu memahami kewajiban yang harus dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang asri, nyaman, sehat, bersih, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang, termasuk kita. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, ya, kamu perlu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Tahukah kamu apa itu hak? Mari kita cari tahu. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, ya. Jadi kewajiban dulu kita lakukan, maka kita akan memperoleh hak. Tahukah kamu apa itu kewajiban? Mari kita cari tahu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, mesti kita lakukan, ya. Baru kita akan memperoleh hak. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu berjalan-jalan ke wilayah pegunungan? Kalau Miss Golda jawab ya, pernah. Jika pernah, apa yang kamu rasakan selama berada di sana? Kalau Miss Golda selama jalan-jalan di pegunungan itu yang dirasakan adalah udaranya sejuk, benar ya? Kemudian pemandangannya itu indah, ya. Nah, jawabannya adalah tentunya kamu dapat merasakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan, sementara kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan tidak merusak tumbuhan. Menjaga kebersihan itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan menjaga kebersihan ya, kita juga menjaga kesehatan tubuh kita, ya kan? Kita terhindar dari banyak penyakit, ya. Kemudian kita juga terhindar dari banjir kalau kita menjaga kebersihan. Kemudian tidak merusak tumbuhan. Kita harus merawat tumbuhan karena kita tahu tumbuhan sangat penting bagi ekosistem, terutama untuk rantai makanan ya, untuk hewan-hewan herbivora, hewan-hewan pemakan tumbuhan ya. Kemudian juga mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, di sini ada pertanyaan, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Di sini kita akan bahas ya hak dan kewajiban ya kita terhadap lingkungan. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari hak kemudian baru kewajiban ya. Kita mulai dari hak. Hak yang kita peroleh dari lingkungan adalah berhak menikmati udara segar. Nah, kita tahu udara segar itu diperlukan bagi tubuh makhluk hidup ya, terutama bagi manusia udara segar itu sangat diperlukan karena menghasilkan oksigen untuk pernafasan ya. Kemudian udara yang segar juga itu bagus untuk menghasilkan otak yang baik ya. Saat oksigen selain masuk ke dalam paru-paru untuk pernafasan, dia juga akan masuk ke dalam otak di mana oksigen tersebut akan menstimulus ya syaraf otak untuk bekerja dengan baik. Kemudian berhak mendapat air bersih dan sehat. Kita tahu air bermanfaat untuk minum bagi makhluk hidup ya. Apabila airnya tidak bersih akan menyebabkan penyakit. Berhak menikmati hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan ya. Kita tahu kita makhluk hidup perlu makan, terlebih manusia ya, untuk memperoleh vitamin ya kan, untuk memperoleh protein ya, karbohidrat, kita butuh dari bahan makanan hewan dan tumbuhan ya. Contoh daging-dagingan
itu bermanfaat menghasilkan protein hewani ya. Kemudian lemak juga. Kalau bahan makanan dari tumbuhan seperti sayur-sayuran dan juga buah, kita mendapatkan vitamin, kita mendapatkan karbohidrat, kita mendapatkan protein nabati. Kemudian berhak menikmati cahaya matahari untuk kesehatan ya. Kita tahu cahaya matahari itu sangat menyehatkan, terlebih cahaya matahari di pagi hari ya. Fungsi atau manfaat cahaya matahari sendiri adalah sebagai antibodi, kemudian juga untuk memperbaiki tulang dan menurunkan kolesterol. Berhak menikmati lahan untuk membuat sarana perumahan ya. Kita berhak untuk menikmati lahan ya berupa perumahan atau gedung untuk kita tempati dengan nyaman. Kemudian masuk ke kewajiban. Kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan? Pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Orang tua kita, guru kita, teman-teman kita selalu sering berkata, ayo jaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Kalau kita jaga kebersihan lingkungan ya, itu menghindarkan kita dari sakit penyakit ya gitu. Kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat gitu ya, kita pun yang hidup di lingkungan tersebut akan terhindar dari banyak penyakit. Makanya biasanya orang-orang di sekeliling rumah kita akan mengadakan kerja bakti, gotong royong ya untuk membersihkan lingkungan. Kemudian mengusahakan keindahan lingkungan ya. Kalau lingkungannya indah ya kan, lingkungannya indah maka kita akan nyaman ya, akan merasa nyaman, akan enak untuk memandang gitu ya, akan enak untuk lama-lama berada di lingkungan tersebut karena terlihat indah lingkungannya. Kemudian menjaga sumber air bersih. Perhatikan dua air tersebut. Di situ ada air kotor, air bersih. Nah, kalau kita mengonsumsi air kotor, apa yang terjadi kepada kita? Ya, kita akan terkena penyakit ya, penyakit gatal-gatal apabila kita mandi dengan air kotor. Kemudian apabila kita mengonsumsi minum air kotor tersebut, kita akan tubuh kita akan sakit perut ya, menyebabkan perut kita sakit gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau air bersih saja apabila tidak dimasak itu akan menyebabkan sakit perut. Karena apa? Di dalam air tersebut masih ada bakteri yang tidak terlihat, yang hanya bisa mati apabila dipanaskan, ya. Kemudian menjaga lingkungan kita dari polusi. Nah, kita tahu polusi, pencemaran itu berdampak tidak baik bagi lingkungan ya. Polusi air, polusi udara, polusi tanah. Nah, kalau polusi udara itu menyebabkan gangguan pernafasan apabila kita menghirupnya karena udaranya kotor, ya kan? Berasal dari asap karbon dioksida ya, asap kendaraan itu berupa karbon dioksida yang dihirup masuk ke dalam paru-paru kita, itu tidak baik. Sementara yang bagus kan adalah oksigen ya, oksigen untuk pernafasan. Kemudian polusi udara juga menyebabkan pemanasan global ya kan. Kemudian kita masuk ke polusi air ya. Kita tahu gitu loh. Bahwa sungai itu harus dijaga, tetapi ada beberapa orang yang kalau buang sampah sembarangan di sungai gitu. Padahal itu dapat menyebabkan satu banjir. Ya, kedua adalah eh, penyakit ya, penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan oleh sampah yang berserakan di sungai, ya kan? Dapat menyebabkan penyakit demam berdarah, dapat menyebabkan sakit perut gitu ya apabila kita mengonsumsi air sungai yang kotor. Kemudian akan menyebabkan gangguan vital bagi tubuh makhluk hidup yang tinggal di dalam air tersebut seperti ikan. Apabila dia mengonsumsi air tersebut ya, ikan tersebut mengonsumsi air kotor tersebut, apa yang terjadi? Adalah terjadinya gangguan pada organ tubuh hewan tersebut ya, dapat menyebabkan penyakit, kemudian juga kematian bagi hewan tersebut yang tinggal di dalam air tersebut.
Melakukan reboisasi, penghijauan, penanaman kembali. Kita tahu ini penting banget, satu untuk menjaga ekosistem, ya, penanaman kembali tumbuhan untuk menjaga ekosistem. Kedua adalah mencegah terjadinya pencemaran, ya, terjadinya pencemaran udara, mencegah terjadinya pemanasan global, ya. Jadi penting sekali penanaman kembali tumbuhan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini orang tua kita, guru kita, teman-teman kita setiap hari mengingatkan kita untuk buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Agar terhindar dari sakit penyakit dan juga akan terhindar dari banjir, ya kan? Memakai kendaraan yang ramah lingkungan, benar sekali. Dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat, gitu. Contoh, apabila kita tidak menggunakan kendaraan yang tidak ramah lingkungan, ya kita tahu ya. Eh, Contohnya adalah menggunakan bensin. Bensin berasal dari minyak bumi, ya. Minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya kan? Dimana untuk dihasilkan itu butuh jutaan tahun. Sementara kita memakai kendaraan eh, yang tidak ramah lingkungan itu setiap hari gitu loh. Makanya sekarang banyak orang sudah mulai berpindah ke kendaraan yang ramah lingkungan, contoh sepeda, ya, kemudian mobil yang menggunakan tenaga surya. Nggak usah jauh-jauh, negara Belanda itu menggunakan kendaraan kebanyakan itu yang ramah. Contoh mereka menggunakan sepeda, ya. Apabila dekat tempatnya mereka berjalan kaki. Jadi mulai sekarang kita harus hidup gitu, mulai berpikir untuk memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, demikianlah penjelasan tentang materi pembelajaran hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sekarang Miss Gola akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, ya. Nah, di sini ada soal, kita akan mengerjakan 2 soal. Soal yang pertama di situ diberi petunjuk adalah perhatikan kedua gambar berikut, lalu lengkapi tabelnya. Nah, kita perhatikan dulu, ada gambar A, di sini ada taman bermain yang bersih, kemudian ada sungai, yang gambar B itu sungai yang bersih. Nah, kemudian kita disuruh melengkapi tabel gambar A dan gambar B, ya. Miss Gola minta tolong untuk diisi. Kalian amati ya gambar A dan gambar B. Hak apa yang kita peroleh? Kewajiban kita terhadap lingkungan. Gambar A dan gambar B akibat tidak melaksanakan kewajiban. Pada gambar A dan gambar B, kalian bisa tulis ya. Kemudian lengkapi tabel kewajiban terhadap lingkungan berikut. Lalu tuliskan pula dampak jika kita melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh lingkungannya ada taman dan selokan, ya. Miss Gola minta untuk diisi kewajibannya, kemudian dampak, ya. Dampak tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, ya. Videonya, selamat belajar anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Miss Golda dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Bye.